Halo Fox, kenalin aku Faye. Hari ini ngobrol-ngobrol yuk tentang pencarian jati diri. Kenapa hari ini aku memilih topik ini? Karena aku sendiri adalah seorang pelajar kelas 12 SMA yang bisa dibilang sedang gencar-gencarnya mencari jati diri. Jadi, yuk dengerin terus podcast ini untuk cari tahu tentang Search of Identity versi dirimu. Sekolah menengah atas, masa-masa yang paling labil gak sih dalam hidup kita? Hati masih pengen main-main sama temen, tapi otak dan mental harus sudah siap berhadapan dengan tanggung jawab serta realita untuk menjadi dewasa. Mulai dari pilih mau masuk IPA, IPS atau bahasa, lalu mau kuliah di mana, jurusan apa, dan berbagai pilihan-pilihan yang akan datang lainnya. Padahal kita sendiri benar-benar gak tahu minat kita apa. Di fase ini, pasti banyak dari kita yang overthinking tiap malam, mikirin masa depan. Rasanya kayak terombang ambing di tengah jalan, karena kita gak tahu mau kemana. Apalagi ngelihat teman-teman di sekeliling kita yang udah berprogres dan upload pencapaian mereka di sosial media. Sebenarnya hal-hal kayak itu tadi yang lagi ganggu pikiran aku akhir-akhir ini. Kepikiran, iya. Pengen, pasti. Insecure, jangan ditanya. Banget. Tapi kalau dilihat-lihat ya percuma aja kita insecure, overthinking tiap malam, dan ngebandingin diri kita dengan orang lain kalau nggak segera memulai mencari jati diri kita. Yang ada, kita jadi nggak berani untuk mulai nyoba hal baru karena nggak percaya sama kemampuan kita. Hal-hal kecil kayak ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, dan menekuni hal-hal yang bikin kalian senang pun sebenarnya udah bisa loh bikin kalian tahu di mana sih jati diri aku yang sebenarnya, apa sih keahlian aku, yang tentunya bisa bikin kalian selangkah bahkan ribuan langkah lebih dekat dengan diri kalian masing-masing. Nah, aku dulu memulai pencarian jati diri ini juga dari hal kecil nih. Karena aku tipe orang yang serba pengen tahu banget, aku sering nyoba kegiatan-kegiatan baru, kayak foto-foto random, ngegambar, nyanyi, nulis cerita, dan edit-edit video gitulah. Dilihat-lihat, aku enjoy nih ngelakuin hal-hal itu tadi. Sampai akhirnya, aku dan orang di sekitar aku sadar, oh ternyata minat dan passion aku ada di bidang seni. Sekali dua kali coba ikut lomba untuk cari pengalaman. Ternyata menang. Ya walaupun cuma tingkat kecamatan kan lumayan tuh dibuat pengalaman. Sekarang kita coba ngobrol nih dari sisi support system kita. Sharing-sharing sama teman dan keluarga udah jadi hal yang wajib nih buat aku. Karena ya mereka lah orang-orang yang paling dekat sama aku. Circle pertemanan yang suportif menurut aku sangat berperan penting nih dalam fase pencarian jati diri ini. Makanya kita harus selektif dalam memilih teman. Kan banyak tuh teman yang sukanya ngajak malas-malasan terus dan gak mau berprogres. Kalau gini ceritanya, kapan dong kita mau memulai untuk mencari jati diri kita? Padahal berbagai tanggung jawab dan pilihan hidup yang mengharuskan kita mengenali diri kita lebih jauh sudah di depan mata. Fase pencarian jati diri ini emang susah dimengerti karena step-stepnya gak pernah dijelasin di pelajaran sekolah. Bingung itu boleh, bingung itu wajar. Yang gak wajar itu ketika kita malah diem aja dan gak nyari sumber dari kebingungan kita. Kegagalan dan kekecewaan pasti bakal ada. Tapi dengan itu semua, nantinya kita pasti akan lebih bijak dalam menentukan pilihan. Juga lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di luar rencana. Serta bisa menuntun kita untuk mengenali diri kita lebih dalam. Sebenarnya emang bakal lebih banyak lagi problema yang akan kita temui di fase ini. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus have fun dalam menjalani itu semua. Karena percuma dong kalau nanti kita cuma dapat stresnya aja. Emang ya,
Kalau bahas pencarian dan pengenalan diri di usia remaja itu gak akan ada habisnya. Intinya, jangan pernah takut untuk memulai, bertumbuh, dan merangkul diri kita agar tidak terumbang ambing di tengah jalan